Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya. Yang pertama itu, mata pelajaran yang saya ambil di tugas besar ini ialah perencanaan. Untuk kelasnya itu ada kelas 11 dan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini ialah menguasai bahan ajar dan materi perencanaan, metode, serta penggunaan alat dan biaya yang diperlukan. Yang pertama itu untuk materi yang saya ambil ialah perencanaan gambar gedung, alat ukur dan perencanaan, perhitungan dan kekuatan struktur. Yang pertama itu adalah tahap pembuatan gambar perencanaan, yang dimana ini menjelaskan pengertian dan fungsi gambar perencanaan gedung dan atap, gambar perencanaan pembangunan gedung, menganalisa mendalam tentang pentingnya gambar perencanaan gedung dalam bisnis properti. Yang kedua, materinya adalah alat ukur dan perencanaan, yang dimana itu adalah penerapan prosedur perhitungan kekuatan bangunan sederhana dan menghitung suatu pembangunan yang direncanakan mampu menopang beban orang, peralatan rumah tangga, furnitur, dan penurunan tanah. Fungsi dari struktur bagian yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu bagian bawah berfungsi untuk meneruskan suatu beban bangunan ke tanah, dan bagian atas berfungsi untuk menopang seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas permukaan tanah. Yang ketiga itu adalah perhitungan kekuatan struktur, yang dimana ini adalah menghitung kekuatan bagian-bagian struktur bangunan gedung sederhana. Misalkan menghitung setiap elemen struktur bangunan memiliki perhitungan untuk menopang bagian gaya, dan memahami setiap elemen struktur bangunan tersebut memiliki perhitungan kekuatan untuk menopang beban atau beban gaya struktur itu sendiri maupun beban luar, misalkan angin ataupun gempa. Elevasi dan penilaian. Penilaiannya saya ambil ialah soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman siswa, karena soal dari pilihan ganda memiliki kelebihan mudah menilai cepat dan objektif, dapat mengukur bagian tingkat kemampuan kognitif, dan bisa digunakan untuk tes jumlah banyak. Dapat mencakup dan menguji berbagai aspek materi atau komponen dalam topik. Untuk kekurangan pilihan ganda, termasuk sulit untuk mengukur kemampuan verbal dan pemecahan masalah, dan penyusunan soal yang baik membutuhkan waktu yang lama. Dan alasannya kenapa saya bisa memilih soal pilihan ganda itu karena efektif dan mengevaluasi cakupan luas materi perencanaan dengan penilaian yang cepat dan objektif. Namun soal ini kurang cocok untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan mendalam terkait proses perencanaan, sehingga perlu dikombinasikan dalam bentuk evaluasi lain untuk optimal. Materinya yang saya cantumkan di dalam soal pilihan ganda ialah mencakup pengenalan alat, gambar, dan perhitungan. Soal yang saya buat dari materi perencanaan itu ada 20 soal, yang dimana salah satu soalnya itu adalah tentang gambar, yang dimana dalam gambar perencanaan gedung, ketentuan standar pengenaan tata letak gambar adalah, yang dimana pilihannya ada A, ditempatkan secara acak pada kertas gambar, atau B, ditempatkan dengan memperhatikan urutan logis dan mudah dibaca, C, suatu gambar harus bersatu dalam suatu gambar besar, atau D,
dapat ditempatkan tanpa memperhatikan orientasi kertas. Dan untuk jawabannya itu adalah B. Untuk skor per poinnya itu adalah 5. Untuk skor per soalnya itu adalah 5 poin. Dan dari 20 soal, 5 skor untuk mencapai 100%. Untuk kesimpulan dari seluruh tugas besar saya itu adalah perencanaan adalah tahap awal penting dalam konstruksi dan menghasilkan gambar perhitungan yang aman dan sesuai dengan standar. Pemahaman alat ukur dan rumus struktur Pemahaman alat ukur dan rumus struktural mutlak diperlukan. Kestabilan dan keamanan bangunan menjadi fokus utama. Baik, untuk kesimpulannya ialah perencanaan adalah tahapan awal penting dalam konstruksi, yang dimana perencanaan gedung bertingkat dan dengan atap baja diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai perhitungan struktur agar bangunan aman dan efisien. Begitu juga untuk pemasangan atap menggunakan bahan baja ringan, diawali dengan analisa bentuk dan luasan atap, perhitungan jumlah kuda-kuda, serta penentuan profil baja berdasarkan beban mati dan beban hidup seperti beban atap, angin, atau hujan. Menganalisa gambar dan perhitungan yang aman dan sesuai standar. Yang dimana semua elemen struktur seperti balok, kolom, lantai, dan pondasi memiliki rumus perhitungan masing-masing untuk menentukan momen gaya tekan maupun reaksi tumpuan agar struktur mampu menahan beban. Pemahaman alat ukur dan rumus struktural mutlak diperlukan. Baik, sekian saja dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.